Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan menjelang siang ya untuk beberapa daerah. Baik, sesuai dengan, permintaan panitia nih saya diminta untuk menyampaikan topik, kemasan plastik. Jadi di sini kita akan, belajar ya. Sesi ini kita akan mulai ya untuk, jadi sistemnya nanti kalau ada yang ingin bertanya ya, karena saya sedang share screen ini saya tidak bisa membaca, apa, istilahnya pesan ya, message-nya itu nggak bisa dibaca ya. Jadi nanti langsung saja open mic dan bertanya ya, izin bertanya. Jadi kita langsung diskusi. Kalau diketik nanti saya tidak bisa. Kecuali kalau memang nanti terakhir masih ada waktu, kita bisa baca satu kalau sebaiknya sih langsung open mic. Baik, kita mulai untuk yang topik pertama mengenai kemasan plastik. Jadi seperti saya singgung ya, sebenarnya kemasan plastik penggunaannya memang paling banyak ya dibandingkan dengan bahan kemasan yang lain ya. Ini kalau di Eropa sudah mencapai 62% ya. Di Asia secara umum 40% ya. Tapi di Jepang sudah hampir sama Eropa ya, lebih dari 60% ya. Di Indonesia sendiri sebenarnya juga sudah lebih dari 50% ya penggunaan kemasan plastik ya. Jadi mungkin kalau kita tahu dulu eh, teh botol sosro itu kan dikemas dengan gelas ya, sekarang sudah berubah menjadi botol PET ya, plastik PET. Begitu juga minuman ringan ya, bahkan minuman ringan berkarbonasi yang perlu perlindungan terhadap gas ya, melindungi gas CO2-nya pun sekarang bisa dikemas dengan plastik ya, plastik PET ya, meskipun itu ada teknologi untuk coating ya, ada bahan tambahan pada plastik PET-nya sehingga bisa menahan agar CO2-nya tidak hilang ya. Karena kalau CO2-nya hilang, nanti kita tidak bisa minum seperti minuman berkarbonasi, tapi minuman limon aja gitu ya. Jadi nggak ada rasa kreknya gitu ya. Gitu. Dan itu ini yang menyebabkan kenapa sih kemasan plastik banyak digunakan karena memang banyak keunggulan ya dibandingkan kelemahannya. Karena kelemahan-kelemahan di plastik ini bisa diatasi dengan menggunakan teknologi atau dengan menggunakan bahan-bahan aditif yang sesuai ya. Jadi kita lihat di sini keunggulan dari kemasan plastik ya. Jadi pertama adalah murah ya. Jadi itu salah satu alasan biasanya ekonomis ya, murah. Jadi kalau industri meskipun kalau kemasan gelas sebenarnya kan secara teoritis murah ya, bisa gelasnya dijual kemudian dikembalikan lagi ke produsen ya untuk diisi ulang, dicuci kita diisi ulang ya. Tapi ternyata cost ya, biaya untuk distribusi, menarik kembali, resiko pecahnya, nah itu kemasan gelas jadi mahal gitu ya dibandingkan langsung, industri itu menggunakan, plastik PET gitu. Jadi itu kenapa, sekarang banyak kemasan yang lain pun digantikan dengan kemasan plastik. Bahkan mungkin untuk teknologi pengalengan ya, thermal proses, nggak mesti harus dengan kaleng ya. Sekarang dengan treated pouch ya bisa digunakan, juga berbasis plastik ya. Jadi ini karena murah ya, dan mudah untuk dicetak atau dibentuk, ini juga salah satu keunggulannya, kemasan plastik itu sangat mudah ya untuk kita berikan, proses pencetakan atau bentuk dalam berbagai variasi bentuk ya, dengan cepat ya. Kemudian bersifat lentur hingga kaku ya, jadi bisa dibuat lentur tapi bisa juga dibuat kaku. Inilah variasi dari plastik keunggulannya, jadi bisa
variasi penggunaannya sangat luas ya. Kemudian dapat didaur ulang ya, ini juga salah satu kelemahan terutama maaf salah satu keunggulan dari kemasan plastik, eee, terutama untuk plastik-plastik yang jenis termoplastik ya. Kalau mungkin ada termoset biasanya tidak bisa didaur ulang ya. Dan sifatnya ringan ya, ini juga salah satu keunggulannya. Jadi kalau kita sama-sama, punya produk, eee, seperti tadi saya contohkan minuman teh botol gitu ya, itu kalau dengan kemasan gelas ya otomatis cost biaya distribusinya akan mahal karena terkait dengan juga berat ya. Kalau dengan botol PET relatif lebih ringan karena biasanya selain volume ya biasanya berat juga jadi acuan untuk biaya pengiriman ya. Jadi ini juga akan memberikan impact, keunggulan dari kemasan plastik. Kemudian tahan terhadap benturan atau impact jadi tidak mudah pecah ya, berbeda dengan gelas ya yang ada resiko pecah ya kalau kebentur atau jatuh itu mudah sekali pecah ya. Kemudian transparan ya, ini salah satu keunggulan ya, tapi mungkin juga salah satu kelemahan pada beberapa produk yang yang resiko yang seperti ini ya, yang peka terhadap sinar ya, UV terutama ya itu akan berisiko ya. Jadi memang ada kelemahan tapi juga sekaligus bisa jadi keunggulan untuk banyak produk ya. Kemudian juga merupakan insulator listrik yang baik ya dan mudah untuk diwarnai itu cetak ya dengan dicetak dalam hal diwarnai dengan biaya proses yang murah ya. Nah, di samping keunggulan memang ada kelemahan, beberapa kelemahan ya, tapi ini kelemahan ini pada kemasan plastik mudah untuk diatasi dengan menggunakan aditif biasanya ya, jadi tidak tahan panas dan mudah terbakar. Nah, ini biasanya diberikan filler ya, filler yang bisa untuk memberikan plastik itu lebih tahan panas ya. Kemudian plastik tidak mudah terbakar itu bisa ditambahkan dengan filler misalkan dengan clay, dengan kalsium karbonat dan lain-lain. Jadi bisa memberikan sifat yang lebih tahan panas ya. Kemudian juga plastik tidak tahan suhu beku ya. Sebagian besar umum plastik memang memiliki transisi gelas yang di atas 60, 70 ya atau bahkan mungkin ada untuk polipropilen yang meskipun sifatnya film ya, film polipropilen pun transisi gelasnya -10. Jadi pada suhu beku artinya pada suhu -18 itu kondisinya glassy ya. Jadi transisi gelas itu artinya, mungkin nanti akan saya singgung pas membahas di bagian belakang ya. Jadi untuk pengenalan di sini kaitannya dengan transisi gelas dari bahan. Ya, jadi kalau transisi gelas bahan itu artinya kondisi bahan dari kondisi glassy menjadi rubbery gitu ya. Jadi kalau glassy itu artinya kan seperti gelas sifatnya mudah mudah pecah, retak gitu ya. Kalau rubbery kan seperti karet, ya seperti rubber seperti karet. Jadi, lebih elastis, tidak tahan tidak mudah pecah. Ya, jadi pada suhu beku umumnya plastik, tidak tahan ya kecuali, jenis-jenis PE dan PVDC ya. Nah, ini bisa diatasi dengan apa? Dengan menggunakan copolymer ya, dengan menambahkan plasticizer ya, karena plasticizer umumnya bisa menurunkan suhu transisi gelas sehingga lebih elastis dan, tahan ya, stabil pada suhu beku ya. Kemudian bersifat permeable ini juga bisa diatasi ya dengan penggunaan metalize ya atau dengan laminasi dengan aluminium foil ya, sehingga bisa memberikan, mendekati dari, sifat-sifat yang, impermeable ya, jadi bisa menahan gas maupun uap air ya. Transparan ini juga bisa diatasi ya seandainya ini menjadi kelemahan, ya bisa diatasi dengan menggunakan laminasi ya, laminasi dengan kertas, laminasi dengan aluminium foil ya, atau metalize itu akan berikan sifat barrier terhadap cahaya ya. Jadi, inilah jadi kelemahan-kelemahan ini sangat mudah sekali diatasi pada plastik. Jadi memang menjadikan semua itu jadi unggul gitu ya kalau kelemahannya ini bisa ditiadakan ya. Jadi hampir memang, plastik memiliki banyak keunggulan dibanding bahan kemasan yang lain ya. Nah, ini sebagai ilustrasi yang lain ya. Jadi dari, bentuk plastik ini ya mudah sekali untuk ditransformasi ya menjadi kemasan bentuk ya, berbagai macam bentuk bisa dibuat ya, dengan kemasan plastik ini. Kemudian bisa dicetak ya, tadi nampan, bagi, ataupun wadah ya, lembaran ya, ataupun dibuat multi layar ya, multi lapis ya, atau bisa sebagai kemasan standing pouch ya, bahkan bisa dicetak juga sebagai kemasan bentuk ya, silinder ya, botol. Jadi bisa dibuat rigid, semi rigid maupun fleksibel ya. Jadi sangat sangat bervariasi ya tergantung dari kebutuhan ya. Ini jadi keunggulan dari plastik ya, kemudian untuk dicetak ya.
Jadi bisa dengan ini salah satu contoh ya, alat cetak ya untuk dengan injection molding ya, ini dengan calendering ya untuk mencetak film, kalau ini pemanasan bentuk ya. Oke, nah kita masuk ke klasifikasi untuk polimer plastik ya. Jadi kita bisa mengklasifikasikan plastik ini berdasarkan sumber, asal bahannya, ya kemudian juga dari tingkat pemakaiannya ya, dan struktur kimia polimer maupun struktur molekulernya, serta mungkin sifat melting. Jadi ini saya ambil yang penting-penting yang biasanya kaitannya dengan penggunaan di pangan. Ya. Jadi sebagai sumber klasifikasi berdasarkan sumber itu ada dikenal plastik yang alami ya, atau natural polymer ya. Jadi berasal dari sumber yang terbarui ya. Jadi berasal dari alam. Contohnya ya bisa dari tanaman ya seperti selulose, pektin ya, pati, ya. Maaf ini kitosan mestinya dari hewani ya. Kitosan kan dari kulit udang mesti ini hewani ya. Kemudian karet ya maupun agar, karakenan ya bisa dicetak menjadi film ya. Karena sekarang kan ada tren ya, Mbak, di Indonesia juga banyak yang sudah mulai jualan ya film dari rumput laut gitu kan sebenarnya seperti dari agar, karakenan yang diambil ya. Kemudian dari hewan ya, kitosan, kitosan itu dari hewan, dari kulit udang biasanya diambil ya, dibuatnya dari limbah kulit udang ya. Kemudian whey protein susu ya, dari sutra ya, limbah sutra ya, gelatin ya. Jadi ini kenapa masih nyelip di sini padahal udah ditulis di bawah ya. Kemudian dari mikrobial ya, ini juga alami jadi produk mikrobial ya, santan kam ya, kelan, bahkan selulus juga bisa dibuat dari mikrobial ya, seperti kalau nata de coco itu kan sebenarnya selulus isinya ya. Nah, itu bisa dicetak sekarang ada juga yang bikin membuat kertas dari selulus nata de coco gitu ya. Ini polihidroksialkanoat, polihidroksibutirat ini sebenarnya satu grup ini ya, satu grup polihidroksialkanoat adalah grup umumnya ya, turunannya adalah butirat dan butirat valerat ya. Kemudian yang sintetik ya, sintetik artinya dibuat dari bahan bisa minyak bumi ya, yang paling banyak yang turunan minyak bumi ya. Disebut dengan petrochemical ya polimer ya, karena dari hasil minyak bumi ya. Yang paling sebagian besar memang dibuat dari sini ya, plastik itu yang sekarang plastik plastik sintetik ya, PET, PE, polivinil klorida, PET dan lain-lain ya. Jadi mengambil dari turunan minyak bumi. Nah, sekarang ada juga yang sintetik tapi dari bahan alami ya. Jadi bisa membuat PET tapi dari minyak jagung ya, ataupun polietilen dari minyak jagung ya. Banyak di Amerika, di Brazil sudah dikembangkan ya, bio PET, polietilen ya. Jadi sifatnya sama seperti polietilen dari minyak bumi ya, ataupun PET dari minyak minyak bumi, tapi ini dibuat dari minyak jagung ya. Jadi mungkin klaimnya sebagai bioplastik ya, tapi sebenarnya ini bioplastik yang tidak biodegradable ya. Nah, kalau yang PLA ini sintetik dan berasal dari alami, ya biasanya dari pati ya, pati jagung yang kemudian dijadikan gula dulu ya, menjadi gula glukos misalkan, setelah itu baru difermentasi menjadi asam laktat dipolimerisasi menjadi PLA. Jadi jalurnya lumayan panjang ya untuk PLA ini. Nah, ini PLA sifatnya adalah biodegradable dan dari alami. Ya, jadi sebenarnya kalau kita berbicara mengenai bioplastik ya, itu adalah istilah yang sangat luas ya, bioplastik itu. Bisa ini termasuk bioplastik ya, polimer alami ini kan bioplastik ya, dan biodegradable. Ini juga bioplastik ya, sintetik. Tetapi yang bio PET, bio PE ini ya bioplastik tapi tidak biodegradable. Ya, jadi itu juga masih bio karena berasal dari natural bahannya. Ya. Oke, lanjut ke klasifikasi berdasarkan penggunaannya ya. Ini dari survei ya, data penggunaan di eh, bidang berbagai bidang ya. LDPE itu paling banyak digunakan. Bahkan untuk food saya kira juga mewakili ini. Jadi memang kalau kita lihat LDPE paling banyak ya, karena bisa dibuat bentuk film ya, lembaran, dan semua multi layer film ya, film yang multilapis ya, umumnya mengandung LDPE ya. Kenapa mengandung LDPE? Karena LDPE ini umumnya bisa berfungsi sebagai adhesif ya, sebagai perekat, dan juga berfungsi untuk sealing. Jadi biasanya paling dalam tuh sebagian besar pakai LDPE yang murah harganya dan daya rekatnya baik ya, heat sealingnya baik. Ya paling baik di antara jenis plastik yang lain.
Dan HDPE ini juga banyak digunakan karena ini bisa dibuat juga sebagai kemasan yang, fleksibel ya, film bisa juga kemasan bentuk ya sebenarnya contohnya ini ya, jerigen yang putih ataupun kalau kita punya produk susu yang Milk Watt ya, saya sebut brand biar mudah untuk membayangkan ya, itu juga dibuat dari HDPE ya, dan relatif tahan panas ya sehingga untuk hot peeling pun kuat ya. Nah, polipropilen dan polistiren ya relatif sama ya sekitar 11%. Ini banyak digunakan. Nah, dulu waktu belum ada PET ya, PET belum ditemukan karena PET itu baru ditemukan tahun 60-an ya, 63, 60, 90-an. Nah, sementara PP itu sudah lebih dulu ya. Jadi botol-botol dulu dibuat dari PP ya, sekarang sudah mulai digantikan oleh PET. Ya. Oke, nah berikutnya untuk eh, PET ya sendiri hanya 10% ya. PVDC, nah ini juga suatu plastik yang sekarang banyak dipakai ya untuk kemasan vakum ya, kemasan yang high barrier ya, bariernya itu baik ya, yang untuk membuat perlindungan yang sangat baik terhadap uap air dan gas ya itu adalah PVDC ya. Bahkan ini tahan juga Pak, tahan suhu tinggi ya, pemanasan makanya dipakai untuk retort pouch ya, itu banyak digunakan plastik PVDC ya karena ini dengan suhu di atas 130 pun masih kuat ya. Kemudian ini, kalau di pangan sekarang banyak digunakan untuk kemasan yang shelf stable sausage ya, shelf stable sausage atau sosis, siap makan ya, yang maklep ya, tinggal maklep ya, sosis yang tinggal langsung dimakan, itu kan di suhu ruang ya. Nah itu teknologinya adalah teknologi thermal process ya dengan sterilisasi. Jadi casingnya itu menggunakan PVDC ya, jadi PVDC sebagai casing itu fungsinya sama seperti kaleng saja gitu, kaleng di proses pengalengan ya. Jadi PVDC tahan di suhu retort ya. Dan PVC, nah ini meskipun untuk kemasan primer ya, untuk langsung ke food sudah mulai ditinggalkan ya karena isu penggunaan karena PVC sifat dasarnya adalah kaku ya, tapi kenapa bisa dibuat, lentur ya, fleksibel, elastis ya seperti untuk taplak meja, untuk celing film ya, untuk wrapping buah, ya, sayuran. Nah itu karena menggunakan plasticizer yang sangat tinggi ya. Nah sementara plasticizer itu kan terutama petalat ya, itu kan isunya sama mungkin mirip dengan BPA ya. Kalau penggunanya kecil ya sangat kecil atau paparan yang masuk kecil mungkin tidak ada impact ke kesehatan ya. Tapi kalau PVC karena penggunaannya sangat tinggi, mungkin nanti di saat kita bahas aditif ya, itu artinya resiko paparan dari petalat akan sangat besar ya. Dan untuk plastik yang relatif eh, lebih rendah digunakan adalah EVA ya, ethylene vinyl asetat ya, dan juga polikarbonat. Polikarbonat sebagian besar hanya untuk kemasan galon ya besar ini ataupun kalau di atau untuk minuman botol bayi ya, untuk susu, minuman botol susu yang untuk di-refill atau menyiapkan susu dot gitu ya, dengan susu dot. Nah, botolnya adalah dari polikarbonat ya. Nah, ini ada isu juga yang polikarbonat kan bisphenol E ya, BPA ya. Mungkin sekarang trennya kan karena ada di pasaran tuh ada 2 jenis galon sekarang ya, ada polikarbonat dan PET gitu ya. Wah, mungkin ada yang menyerang penggunaan ini karbonat ya. Wah, ini bisa resiko BPA gitu ya. Ya. Padahal sebenarnya ternyata dari kajian Badan POM kan sangat rendah ya. Mungkin Bapak Ibu sudah menerima eh, informasi internal ya dari bagian yang menguji ya. Bahasa sangat rendah sebenarnya ternyata paparan dari BPA ini. Kemudian kopolimer polietilen vinyl alkohol ya, wah ini juga rendah. Dan lebih rendah lagi adalah film selulose atau selopan dan poliuretan ya. Poliuretan banyaknya untuk otomotif biasanya ya, yang dibuat dari spon ya, biasanya poliuretan. Kalau selulose ini film selulose adalah untuk selopan, biasanya untuk wrapping buah ya, untuk yang yang biasa untuk istilahnya itu ya kado ya, untuk plastik-plastik itu dari selopan ya, untuk parcel ya biasanya itu dari selopan. Oke, nah kalau klasifikasi berdasarkan strukturnya ya kita kenal ada disebut dengan plastik dengan polimer yang linier ya,
Linear ini artinya ya rantainya lurus ya, seperti kalau ini unit monomer tuh lurus saja gitu ya, tidak ada ikatan sampingnya, cabangnya. Sedangkan kalau yang bercabang ya, itu, nah ini contoh yang linear adalah PET dan HDPE, ya makanya ini relatif, densitas, lebih tinggi ya. Sedangkan yang bercabang ya, itu adalah LDPE, ya sama-sama PE, tapi yang low, density itu karena ada ikatan cabangnya ya. Dan akryl butyl suksinatnya juga, eee, ABS ini juga bercabang ya. Nah kemudian yang cross linking ya ataupun ikatan silang, ini biasanya plastik-plastik yang termasuk termoset ya. Ini seperti, urea formaldehid ataupun melamin ya, melamin formaldehid ya. Itu kan, juga karena ada cross linking yang sifatnya termoset, dia tidak bisa di kalau kenakan panas mungkin tidak akan meleleh ya, tapi akan nanti kosong menjadi arang gitu ya. Oke, nah kemudian karet ban ya, ini juga karena ada cross linking menjadi keras ya, seperti ban yang untuk ban luar ya. Kalau ban dalam relatif masih belum, terjadi cross linking ya. Oke, nah berdasarkan struktur molekulernya itu kita kenal ada disebut dengan plastik yang amorf ya, artinya strukturnya acak gitu ya, dan plastik yang, semi kristalin. Jadi yang benar-benar 100% kristalin itu tidak ada ya, bahkan gelas yang keras gitu pun tidak tidak kristalin 100% ya. Intan yang katanya paling keras bahannya ya, itu kristalitasnya juga tidak, ya mungkin intan yang mendekati 100% gitu ya. Tapi yang jadi, untuk plastik apalagi ya, jadi sebenarnya semi kristalin pun banyak, struktur amorfnya ya. Jadi di sini, amorf dan, kristalin ini akan mempengaruhi sifat-sifat dari suhu transisi gelas dan melting point-nya. Ya kalau kalau amorf ya umumnya itu tidak tidak memiliki melting point, maaf nih salah ketik ya, melting point ya, jadi suhu kelelehan seperti itu ya, meleleh ya. Jadi, kalau yang kristalin itu ada, jadi yang kristalin menjadi amorf, nah itulah nampak di suhu melting-nya ya. Oke, jadi ini contoh yang amorf ya, biasanya adalah polistiren ya, PVC dan plastik ABS ya. Kemudian PET, PP ya, poliamid atau nilon ini disebut dengan semi kristalin ya. Oke, nah berdasarkan sifat fisik atau melting-nya ya, tadi sebenarnya sudah saya singgung, jadi kita kenal termoplastik ya, jadi plastik yang bisa meleleh pada suhu tertentu ya, pada titik melting-nya dia, jadi melunak ya, mengikuti perubahan suhu, tapi setelah didinginkan dia akan mengeras kembali ya. Jadi ini yang plastik-plastik yang bisa didaur ulang ya, recyclable itu adalah kelompok-kelompok yang termoplastik ini ya. Seperti PE, polipropilen, PET, PVC ya. Polikarbonat juga termasuk termoplastik ya, polikarbonat. Jadi, eee, apa, eee, PC, polikarbonat pun bisa didaur ulang ya, meskipun bentuknya kayaknya keras gitu ya, tapi itu adalah plastik yang termoplastik ya. Sedangkan yang termoset ya, itu kalau dipanaskan dia tidak akan, menjadi meleleh gitu ya, tapi kalau panaskan terus dia akan menjadi kosong ya, arang gitu ya, tidak menjadi lelehan plastik seperti ini ya. Jadi sifatnya tidak recyclable ya, tidak bisa didaur ulang ya untuk plastik yang termoset ini ya. Oke jadi, biasanya pencetakannya untuk termoset ini juga sebelum di cross linking dicetak. Jadi kemudian jadi awal bahannya masih lunak ya, sebelum cross linking dicetak, setelah terbentuk cetakan kemudian dilakukanlah cross linking-nya, nah setelah itu baru, menjadi keras kan dia gitu ya, jadi menjadi kemasan bentuk gitu ya. Itu, contoh-contohnya nah backlit ya, epoksi plastik ya, selulose plastik atau selopan itu termasuk yang, eee, termoset ya. Jadi kalau dibakar dia akan kebakar seperti kertas kalau selopan ya. Nah ini kelompok-kelompok yang termasuk dalam termoplastik ya, jadi PVC, PE, polipropilen, ya polistiren ya. ABS itu kopolimer nih, jadi akrilonitril, ada butadiene dan stiren ya, dan polikarbonat ya termasuk termoplastik ya, polyamid resin, nilon, metakrilik acid ya PET ya, ini termasuk yang termoplastik. Sedangkan yang termoset nih, kita berikan contoh sini melamin ya, itu termasuk termoset.
Polyamide resinnya, kelompok yang lain ya, berarti, eee, ada juga kelompok yang mungkin sudah di cross linking bisa dibuat ya. Kemudian poliuretan, jadi ini sifatnya bisa aja polimer yang sama, tapi bisa masuk ke termoset kalau sudah dilakukan cross linking ya, meskipun mungkin polimernya sama gitu ya. Tapi umumnya, nilon kalau untuk pangan ya dibuat menjadi suatu film yang termoplastik ya sifatnya, karena dia, biasanya sebagai laminate ya, sebagai pelapisan yang karena memiliki keunggulan, kedap terhadap oksigen ya, relatif, sifatnya itu, penghalang oksigen yang sangat baik ya, untuk nilon ya. Oke, saya kira ini untuk, berdasarkan dari karakteristik melting-nya ya. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan Bapak, Ibu, sebelum kita masuk ke subtopik berikutnya? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita masuk ke bagian berikutnya ya, untuk komponen bahan kemasan plastik. Ya, masih suara saya masih kedengar ya? Masih, Kak. Oke. Ya, kita masuk ke komponen bahan kemasan plastik. Jadi sebenarnya untuk komponen bahan kemasan plastik ya, komponen utamanya adalah polimer itu sendiri ya, komponen utama pembentuk plastik. Jadi polimer itu adalah merupakan suatu rantai molekul yang panjang yang dibentuk dari proses polimerisasi atau reaksi poliadisi atau bahkan menggunakan reaksi dengan ikatan silang ya antar bahan ya. Dengan berasal dari building block, jadi monomer yang disebut dengan building block ya. Ataupun senyawa pembentuk ya, building block itu bisa monomer, bisa senyawa pembentuk. Seperti kalau kalau polikarbonat gitu kan, seperti building blocknya adalah BPA ya. Jadi BPA itu bukan aditif ya, BPA itu adalah building blocknya dari polikarbonat ya. Makanya, sebenarnya isu, migrasi BPA ke air minum itu mestinya agak, relatif rendah ya, karena BPA di sini fungsinya bukan aditif. Jadi benar-benar menjadi bahan dasarnya polikarbonat gitu. Ya jadi relatif stabil sebenarnya, tidak, resiko untuk migrasinya sangat kecil. Ya tapi mungkin selama proses, pembuatan ya masih ada residu, ya itu yang mungkin dikhawatirkan ya, mungkin di awal-awal. Jadi selama justru kalau secara teoretikal semakin lama penggunaan, eee, polikarbonat ya sebagai galon itu mungkin peluang migrasi BPA akan semakin kecil ya, semakin rendah karena konsentrasinya makin rendah kan otomatis gitu, ya semakin berkurang berkurang. Yang yang residu BPA-nya ya. Oke, nah ini etilen merupakan building block yang umum ya, yang monomer paling dasar ya untuk polietilen dari polietilen. Nah, untuk plastik-plastik yang lain seperti propilen ya, itu adalah atau vinil klorida ya, itu sebenarnya adalah menggantikan satu hidrogen ya, diganti kalau propilen adalah menggunakan metil ya, jadi menjadi propilen ya, dari etilen menjadi propilen. Kalau vinil klorida, satu atom H-nya diganti menjadi, Cl ya, klor ya. Jadi mungkin di gambar berikut nih kelihatan. Jadi adalah building block-nya untuk, polietilen ya, jadi adalah dari etilen, setelah dipolimerisasi dengan kondisi katalis ya, biasanya stanium ataupun garam metal yang lain ya, panas dan tekanan tinggi ya, kita akan memperoleh plastik resin polietilen ya, sebagai biji plastik kita sebutnya ya. Ini. Nah, untuk, building block-nya kalau satu atom H-nya ini kita ganti menjadi Cl ya, klorida, maka kita peroleh adalah polivinil klorida ya. Kalau 2 atom H-nya yang diganti ya menjadi Cl ya, kita peroleh poliviniliden klorida. Jadi, PVDC itu karena ada Cl-nya 2 ya. Jadi karena satu diubah, kemudian 2 diubah itu sangat performanya jadi beda banget ya. Jadi PVDC relatif lebih stabil ya, tidak memberikan impact sebagai karsinogen monomernya ya. Kemudian stiren ya, kalau satu H-nya diganti menjadi benzen ya. Ini jadi kita peroleh polistiren. Kalau satu H-nya diganti metil ya. Jadi ini diganti dengan menjadi metil ya seperti ini ya. Maka kita peroleh polipropilen ya. Kalau satu H-nya diganti menjadi grup hidroksil ya OH, maka kita peroleh polivinil alkohol ya. Jadi basic dari hanya itu aja yang kita diganti ya. Jadi
Cl jadi poliklorin, PVC ya, kalau 2 hanya diganti 2 apa, ada 2 Cl ya, di sini menjadi, PVDC ya. Oh, jadi satu hanya diganti benzen jadi polistiren. Ya, jadi ini untuk plastik-plastik yang umum ya dari sintesis minyak bumi. Nah, ada juga dengan yang disebut dengan reaksi polimerisasi ini ya. Sedangkan dari yang disebut dengan poliadisi membuat nilon ya, biasanya dari reaksi, yang continuous ya, dari asam adipat dengan hexamethylene, diamin. Ya, jadi kalau direaksikan terus ya, poliadisi, maka kita peroleh nanti terakhir adalah nilon ya. Nah, polikarbonat itu direaksinya dari bisphenol A. Jadi bisphenol A itu memang building block-nya polikarbonat ya. Kita reaksikan dengan NaOH untuk menghasilkan garam, garam BPA ya. Garam BPA direaksikan dengan fosgen ya. CO dengan Cl-nya 2 di belakang ini, fosgen. Dengan garam BPA kita peroleh polikarbonat. Ya, jadi BPA itu merupakan bagian ya, bagian polimer ya, bukan aditif ya. Jadi eh, relatif stabil mestinya secara teoretikal, karena yang biasanya lebih risiko bermigrasi pada plastik kan sebenarnya adalah aditifnya ya, bukan 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 polimernya ya, bukan unit polimernya. Cuma memang tadi kalau ada residu ya, residu dari BPA. Nah, artinya di awal polikarbonat ya mungkin ada residunya saat awal masih tinggi ya, tapi kalau dengan proses yang baik mungkin dengan bisa dibuat free BPA ya. Jadi sebenarnya buat free BPA itu bisa dua cara ya. Mungkin dengan setelah terbentuk ini ada proses purifikasi yang intensif sehingga residu BPA-nya bisa mendekati nol ya. Ada juga reaksi yang lain ya. Selain ini ada juga reaksi cross linking polikarbonat yang starting point-nya bukan BPA gitu. Jadi hasilnya polikarbonat tapi starting point-nya bukan BPA. Jadi sebenarnya ada dua cara ya. Nah, itu biasanya polikarbonat yang mutunya lebih tinggi. Biasanya untuk bahan kacamata ya, bahan apa, kaca apa, plastik ya, kaca plastik itu biasanya dari polikarbonat yang dengan mutu yang tinggi ya, lebih tinggi dibandingkan kalau menggunakan cara yang biasa ini ya. Nah, berikutnya adalah untuk bahan tambahan aditif ya. Jadi polimer adalah bahan utamanya, kemudian ada bahan tambahan aditif pada plastik ya. Itu adalah plasticizer ya. Plasticizer itu penggunaan yang paling cukup banyak ya. Jadi seperti tadi saya contohkan PVC ya. PVC yang fleksibel yang bisa untuk seling film ya, untuk wrapping plastik itu penggunaannya bisa mencapai 50% ya. Sedangkan kalau selulus atau selopan ya, itu bisa 10-20% untuk menjadi film lembaran yang elastis ya. Jadi efek dari plasticizer itu adalah untuk meningkatkan elastisitas atau fleksibilitas ya. Nah, impact dari penggunaan plasticizer ya, itu biasanya akan TG-nya itu akan turun ya. Jadi TG pada plastiknya itu akan menurunkan ya TG-nya. TG dan TM-nya itu akan turun ya, akan makin rendah ya. Ini untuk efek dari eh, plasticizer ya. Umumnya senyawa yang digunakan adalah senyawa ftalat ya, baik dari dioktil ftalat atau dinitropetalat ya, DNOP ya, maupun fosfatalat yang lain ya. Jadi petalat itu sebenarnya strukturnya mirip mirip isu keamanan pangannya mirip dengan BPA ya, bisphenol A. Karena strukturnya mungkin mirip dengan hormon-hormon tubuh, endokrin gitu ya. Jadi bisa mengganggu fungsi hormonal bagi tubuh ya. Jadi isunya itu. Tadi kalau dari asal penggunaan bahannya tidak banyak ya seperti pada PVC yang yang banyak sekali ini ya ataupun selopan ya. Kalau penggunaannya mungkin hanya kurang 5% atau 1% mungkin masih relatif aman ya. Tapi karena penggunaannya besar ya pada PVC makanya PVC dibatasi ya untuk kemasan primer, kemasan pangan ya. Tapi selain petalat juga bisa gunakan bahan-bahan yang lain yang lebih aman ya, dengan adipat, stearat, ataupun glikol ya, senyawa-senyawa glikol ya. Biasanya itu akan berikan impact pada bisa meningkatkan elastisitas. Jadi sebenarnya kalau mekanisme kerja plasticizer ya, karena kebetulan saya dulu penelitian saya waktu S3 itu salah satunya adalah mencari plasticizer yang pas ya untuk ketosan gitu ya. Jadi apa
Jadi plasticizer itu mekanismenya bisa seperti ini. Jadi kalau kita punya polimer, kita punya pemasik atau plasticizer, nah kita harapkan jadi senyawanya biasanya adalah senyawa yang kecil ya. Jadi senyawa-senyawa plasticizer ini akan menginsersi di rantai utamanya polimer ya, sehingga akan terjadi lebih fleksibel. Jadi mekanismenya bisa seperti sebagai pelumas ya, pergerakan molekulnya itu akan lebih mudah ya, lancar gitu, tidak rigid ya. Jadi efek-efek dari plasticizer ini adalah bisa meningkatkan elastisitas, bisa meningkatkan lebih fleksibel ya. Jadi kalau kita ukur biasanya kalau dengan plastik itu adalah dengan tensile strength ya, dengan menggunakan uji tarik gitu. Nah itu biasanya persen elongasi itu akan makin besar sekali ya. Dengan jadi apa nanti di gambaran di polyvinyl klorida ya. Kalau kita tanpa plasticizer ya, PVC itu kan sifatnya relatif kaku ya, seperti ini kan, bisa untuk peralon ini. PVC yang tidak diplasifikasi ya, ini bisa untuk peralon. Jadi apa rigid PVC ya. Tapi kalau setelah dikasih plasticizer ya, tadi bisa sampai 50% gitu ya, PVC yang plasticizer itu bisa menjadi plastik yang sangat elastis seperti ini. Ya, jadi cling film. Ya, jadi cling film itu bisa untuk wrapping kuas gitu seperti ini. Ya, jadi ini adalah gambaran dari efek plasticizer. Ya, jadi efeknya dari plasticizer ini adalah bisa TG-nya turun ya, melting point-nya juga turun ya. Jadi kemudian tapi untuk kekakuan ya, kekakuan biasanya kan dari tensile strength ya. Tensile strength-nya akan turun ya, menurunkan tensile strength. Jadi kekakuannya akan turun. Sebaliknya untuk elongasinya ya, persen elongasi dia akan naik ya. Persen elongasi dia akan naik. Oke, jadi ini nah memang untuk penambahan plasticizer ini tadi saya singgung di sini ya. Jadi umumnya ya syaratan harus mencari yang tidak volatil ya, tapi tergantung penggunaannya. Ada plasticizer itu di industri penggunanya ada yang sengaja ditambahkan hanya untuk mempermudah proses pencetakan ya, mungkin untuk proses-proses pembuatan thermosetting, termoset plastik misalnya ya. Itu biasanya kan kalau termoset itu kan sangat kaku ya, rigid. Tapi dengan penambahan plasticizer dia akan nanti mudah dicetak. Nah, setelah tercetak nanti plasticizer itu menguap, hilang sehingga uh, terbentuklah kemasan yang kaku, rigid gitu ya. Itu tergantung penggunaan. Tapi kalau untuk penggunaan kemasan pangan umumnya pengen diinginkan yang fleksibel ya, maka persyaratan plasticizer itu harus tidak volatil ya, sehingga tidak lepas ya, tidak mudah lepas, ya, tidak mudah bermigrasi, dan juga stabil selama penyimpanannya. Jadi selama penyimpanan itu ada terus plasticizer-nya dan juga tidak toksik ya. Itu kira-kira untuk gambaran plasticizer ya di aditif plastik ya. Nah, berikutnya setelah plasticizer ya, itu adalah stabilizer karena sebenarnya kita sudah bahas plasticizer ya. Nah, stabilizer ini biasanya untuk mencegah degradasi plastik ya, karena proses pemanasan atau proses pengaruh UV ya. Jadi terutama untuk produk plastik-plastik yang vinil ya, ada vinil artinya satu hidrogen tadi diganti dengan klor ya atau dengan OH ya, vinilik. Nah, ini biasanya menggunakan garam ya, senyawa garam ya, ataupun minyak ya bisa dipakai untuk stabilizer. Dan antioksidan ya, saya kira sudah sama dengan di food, cuman kalau di food kan ada requirement-nya ya. Di sini juga sebenarnya yang biasa dipakai bisa bisa juga BHA, BHT ya, banyak dipakai di plastik juga ya untuk antioksidan ya. Jadi makanya amin aromatik kan seperti polyhidroksi anisol atau polyhidroksitoluene ya, BHA, BHT sebagai antioksidan di plastik ya. Terutama pada plastik polyolefin ya. Polyolefin ini adalah PE, PP ya, dan polistiren ya. Penggunaannya kurang dari 5%. Jadi ini relatif kalau isu di keamanan pangan mungkin tidak terlalu karena biasanya dipakai juga mirip dengan yang di food additive ya di plastik ini. Dan pewarna ya, ini biasanya untuk meningkatkan daya tarik ya, mengurangi transmisi UV ya. Sekaligus biasanya jadi memberikan warna misalkan untuk warna putih ya, kita berikan titanium dioksida. Ya, jadi
warna putih seperti apa, HDPE ya, HDPE kan sudah keruh ya, tapi untuk memberikan perlindungan karena sebenarnya susu itu produk yang sensitif terhadap cahaya. Kenapa? Karena susu kan diinginkan ada vitamin A-nya masih utuh ya, vitamin yang lain ya, yang sensitif terhadap UV, itu juga pengen dilindungi gitu ya pada produk susu. Sehingga digunakanlah, untuk kemasan susu ya memang sebaiknya harus yang benar-benar keruh ya, tidak tembus, cahaya. Sehingga HDPE digunakan titanium dioksida untuk memberikan warna putih dan sekaligus juga meningkatkan, rigiditas dari eee, film ya. Jadi bisa membentuk kemasan yang sangat rigid ya, lebih rigid dibandingkan kalau plastik PET yang biasa ya tanpa titanium dioksida. Jadi untuk pewarna kadang-kadang, bisa juga dengan, filler kita sebut dengan filler di sini ya. Filler memberikan warna, memberikan, impact ke, barrier terhadap cahaya. Nah untuk warna FeO biasanya menggunakan untuk warna merah ya, dan pigmen organik yang lain bisa menggunakan arang atau karbon untuk warna hitam ya, ataupun warna-warna yang lain. Ya jadi ini coloran ini mirip dengan, pewarnaan di gelas ya, biasanya ada garam-garam itu berikan warna tertentu ya. Oke, jadi semua jenis plastik ya yang ingin diberikan warna, dan umumnya kurang dari 1% penggunaannya di pewarna ini. Kemudian, anti UV ya biasanya untuk mencegah degradasi, juga karena reaksi kimiawi yang diinduksi oleh cahaya ya, fotokimik ya. Jadi, biasanya dengan senyawa benzokinon ataupun, salisilat ya. Terutama untuk plastik polistiren ya, ini untuk anti UV. Dan untuk penggunanya rendah ya, kurang dari 1%. Dan untuk antistatik ini adalah untuk mengurangi anti energi elektrostatik. Jadi kalau selama proses itu tidak mudah untuk nempel ya, tidak mudah saling melekat ya antar plastik atau plastik dengan cetakannya sehingga akan mudah ditangani ya untuk memudahkan proses di sini ya. Jadi penggunaannya adalah untuk alkyl fenol, alkyl sulfonat ya. Ini pada plastik polistiren, eh, akrilbutil stiren ya, polivinil klorida dan PE ya. Penggunaannya cukup rendah ya, kurang dari 1. Nah, antimikroba ternyata juga atau preservatif ya, itu juga dibutuhkan di plastik ya. Jadi untuk mencegah pertumbuhan mikroba. Jadi senyawa polyester ya ternyata juga rentan dari serangan, mikroba ya. Jadi untuk kurang dari 5 ya. Mungkin untuk kemudian, untuk lubrifian. Jadi lubrifian itu lubrikan ya, biasanya untuk pelumas, memudahkan proses pencetakan ataupun selama pencetakan plastik. Jadi kemudian juga untuk memberikan kesan, glossy ya, licin dan mengkilap pada plastik ya. Jadi ini adalah asam stearat, asam palmitat ya, oleamin ya. Ini pada plastik polistiren, PVC ya, PE maupun polipropilen, jadi penggunaannya juga relatif rendah untuk kurang dari, 1% ya. Oke, saya kira ini yang utama ya, plastik-plastik, bahan tambahan plastik. Mungkin ada yang spesifik, sesuai dengan kebutuhan, plastiknya ya. Jadi, kadang-kadang secara umum ada juga yang menggunakan filler ya, bahan pengisi ya. Jadi ini biasanya tujuannya untuk menurunkan biaya produksi. Jadi filler itu umumnya digunakan bisa kalsium karbonat ya, clay ya. Clay ini kan sebenarnya kan atau pasir silika ya. Jadi ini kan bahan-bahan yang sangat murah ya, dibandingkan polimer plastik ya harganya sangat murah nih. Ya jadi makanya dengan menggunakan filler ya, yang umumnya mineral filler, itu bisa untuk menurunkan biaya produksi. Ya bahkan sekarang kalau dengan teknologi nano kan kita bisa menggunakan nano clay ya, nano silika, nano kalsium karbonat ya. Jadi ini akan lebih kalau dengan menggunakan filler kalau ukurannya makro atau mikro biasanya akan menurunkan performance, bisa ada resiko menurunkan performance, bukannya meningkatkan sifat mekanis, tapi malah ada resiko terbentuk campuran yang tidak mungkin, itu bisa, menurunkan performance. Tapi dengan teknologi nano biasanya kita akan meyakinkan bisa meningkatkan sifat mekanis ya, meningkatkan sifat, kekuatan tensile strength-nya, tahan terhadap benturan ya, tidak mudah pecah ya. Kemudian bisa juga memperbaiki sifat, flame retardant, jadi bisa untuk tidak mudah terbakar ya, jadi dengan menggunakan filler ya. Menambah kekuatan untuk insulator listrik ya, dan juga bisa memberikan warna serta
menurunkan transmisi cahaya. Jadi pilar ya ini juga banyak digunakan ya. Tadi sebenarnya salah satu contoh di titanium dioksida itu juga bisa dianggap sebagai filler ya, bisa untuk memberikan, eee, meskipun tujuan utamanya memberikan warna ya, tetapi sebenarnya titanium dioksida saat ditambahkan untuk memberikan warna ya, itu juga bisa untuk fungsi-fungsi ini, karena harganya relatif murah ya titanium dioksida ini, dibandingkan harga resin plastiknya ya, biji plastiknya itu kan relatif mahal ya. Nah, terakhir untuk komonomer ataupun kita sebut produk akhirnya menjadi kopolimer, ya tadi kita contohkan ABS ya, acrylonitrile, butadiene styrene, biasanya untuk memperbaiki sifat-sifatnya. Jadi tadi saya contohkan polipropilen ya. Polipropilen itu sebenarnya kalau plastik dasarnya PP ya, itu tidak tahan suhu beku karena TG-nya itu, eee eee, suhunya adalah -20 ya, suhu TG ini ya. Maaf, -10 ya. Jadi kalau, untuk TG ya, itu un untuk PP ya, TG dari maaf, ini agak bingung nulis pakai TG dari plastik polipropilen adalah -10 derajat ya, -10 derajat Celcius ya. Sementara kalau pada suhu beku ya, suhu beku kan pada berapa derajat Bapak Ibu? Suhu beku itu disimpannya frozen food, minus enggak delapan kayaknya. belas 18, Pak. Minus delapan belas Minus ya. 18. Kan kalau frozen food kan -18 ya. Jadi, konsep dari TG itu adalah seperti ini nih, kalau kita ada kondisi ini titik pengamatan ini adalah kondisi TG ya, maka, lebih kecil dari TG ini yang dikondisi adalah glesi ya, glesi. Jadi mohon maaf nih agak sulit nulis saya dengan mouse ini, glesi. Nah kalau di sini adalah, rubbery ya, seperti karet ya. Jadi artinya kondisi di bawah TG, bahan itu dalam kondisi seperti gelas, mudah pecah, mudah retak gitu ya. Sedangkan kalau di atas TG, itu kondisi bahan adalah seperti lebih elastis ya, seperti karet gitu. Ya, jadi itu yang disebut dengan transisi gelas ya, suhu transisi gelas ya. Memang kalau kita ingin mengukur berapa sih suhu transisi gelas dari suatu bahan atau produk pangan, ya kita menggunakan alat yang disebut dengan DSC ya. Biasanya yang paling banyak dipakai ya, differential scanning calorimetry. Jadi biasanya nanti ada suatu kondisi, heat flux seperti ini, pada suatu titik itu ada penurunan kapasitas panas yang sangat tajam. Nah ini disebut dengan titik TG-nya adalah di daerah sini. Ya biasanya diambil titik tengahnya sini ya, TG. Ini kalau untuk mencari TG dengan DSC. Nah ini, untuk polipropilen ya, karena TG-nya adalah -10 derajat, maka pada produk pangan beku ya, yang disimpan di suhu -18 ya, ini ya, kan di sini, untuk TG polipropilen -10. Pada -18 berarti kondisi adalah glasi. Jadi polipropilen tadi mudah retak, mudah pecah gitu. Jadi tidak cocok untuk kemasan frozen food ya. Makanya untuk memperbaikinya gimana, ditambahkan dengan, kita sebut dengan disisipi dengan monomernya polietilen ya. Jadi ada, eee, apa, eee, copolimer polipropilen dengan polietilen gitu. Jadi, kalau kita amati dengan DSC nanti kita akan memiliki 2 transisi gelas ya. Itu disebut dengan copolimer. Ya, jadi untuk memperbaiki, sifat-sifat dari suatu bahan plastik, ya. Jadi awalnya polipropilen itu memiliki TG -10 ya, mungkin dia akan turun nanti menjadi -30 ya, -40 ya. Mungkin sesuai dengan proporsi polietilen yang ditambahkan, ya. Oke, saya kira itu jadi konsepnya untuk copolymer adalah untuk memperbaiki performance dari suatu jenis
homopolimer ya. Homopolimer artinya polimer yang dibuat dari satu jenis, monomer ya. Jadi, contoh yang polipropilen ya, bisa untuk kemasan beku kalau sudah diberikan atau ditambahkan plasticizer yang banyak. Karena plasticizer itu juga akan bisa menurunkan TG ya. TG awalnya -10, setelah tambah plasticizer mungkin bisa turun jadi -20 atau -25 gitu ya. Jadi sesuai dengan, target yang diinginkan, ya. Oke, saya kira itu, komponen-komponen yang penting ya pada kemasan plastik ya. Jadi ada polimer, ada aditif ya, aditif banyak sekali jenisnya ya, tadi sudah saya sebutkan meskipun tidak detail tapi memberikan gambaran ya, bahwasanya di plastik pun juga perlu aditif karena banyak juga yang untuk meningkatkan kestabilan terhadap cahaya, terhadap panas dan lain-lain ya, atau memberikan warna ya. Dan, terakhir untuk copolimer ya, menggabungkan 2 jenis monomer untuk membuat satu polimer ya, disebut dengan copolimer ya. Baik, apakah ada yang ingin didiskusikan dulu sebelum kita lanjut ke subtopik berikutnya? Atau mau disimpan dulu nih pertanyaannya ya? Kita langsung kalau tidak ada pertanyaan saya akan lanjutkan ke subtopik, berikutnya ya. Jadi untuk, bagaimana sih cara pembuatan kemasan plastik ya. Jadi mungkin waktu di apa, di industri pangan meregister pangan ya biasanya kan bentuknya macam-macam ya. Ada yang bentuk film, bentuk kemasan bentuk ya. Jadi gimana sih cara pembuatannya ya, untuk mengenal. Nah secara umum kita bisa, membagi ya teknologi proses pembuatan kemasan plastik itu menjadi 6 ini ya. Jadi ada injection molding ya, compression molding ya, blow molding, ya blow molding itu ada 2 step, ada yang single step extrusion blow molding langsung atau yang 2 step yang injection dulu baru kemudian blow molding ya. Jadi, tergantung dari proses teknologi yang diterapkan oleh, perusahaan ya. Kemudian, bisa juga dengan thermoforming ya dan calendering ya untuk mencetak film dan rotational molding ya. Jadi untuk membuat suatu kemasan yang umumnya nih kemasannya relatif besar dan Eee, ingin tidak ada sambungan ya pada badan kemasannya ya dengan rotational molding. Kita bahas satu-satu untuk cara pembuatannya ya, saya tidak akan detail tapi untuk memberikan gambaran yang disebut dengan injection molding ya, itu adalah, seperti divisualisasikan pada gambar ini ya. Jadi suatu granula plastik dimasukkan dulu dalam, ekstrusi ya dengan extruder ya, pada mesin extruder ya. Jadi biasanya udah berupa resinnya itu sudah kalau kita sebut, master batch ya, itu adalah resin sudah ditambahkan dengan bahan-bahan aditif ya. Tapi kalau resin plastik biasanya masih masih yang murninya ya, resin plastik yang murni ya tanpa aditif. Nah kalau udah master batch biasanya sudah siap, menjadi suatu sudah ditambahkan dengan pewarna, ditambahkan dengan aditif-aditif yang lain ya. Ditambahkan di sini diproses, diekstrusi ya, dengan ekstrusi diinjeksikan dan di sini, dalam proses, injection sini, sudah ada bentuk cetakannya gitu. Jadi di sini juga ada pendinginnya, jadi awalnya dipanas ya, mengikuti bentuk dengan didorong oleh oleh mesin extruder ini, ya jadi nanti kemudian dilepaskan setelah dingin ya. Jadi terbentuklah berbagai kemasan. Jadi injection molding bisa untuk kemasan-kemasan bentuk gelas ya, seperti cup ini, ya seperti kalau biasanya kalau gelas gelas yang dari PET daur ulang gitu ya, biasanya, dari yang industri yang pernah dikunjungi ya, kebetulan saya pernah diajak ya Badan POM yang di bagian kemasan ya, berkunjung ke industri pengemasan ini. Jadi membuatnya awalnya ada juga yang di thermoforming ya, plastik kalau bukan injection molding. Nah kalau injection molding ini biasa digunakan untuk kemasan bentuk, bisa juga untuk gelas seperti ini ya. Dan yang umum untuk preform ya, mencetak bentuk awal dari kemasan botol itu biasanya dengan injection molding juga. Ya jadi produknya nanti seperti ini ya, jadi sesuai dengan cetakannya ya. Jadi kemasan awal dari botol. Nanti dari sini dilanjutkan dengan blow molding ya. Jadi injection molding itu biasanya untuk bisa untuk cetakan akhir, kemasan akhir atau kemasan preform seperti ini ya. Nah berikutnya untuk, nah ini mungkin gambaran biar lebih jelas ya, gimana sih pencetakan secara injeksi itu. Ini bisa ditonton langsung juga di YouTube ya, sudah saya berikan link YouTube-nya, ya.
nggak jalan ya? Ya. Dengar nggak suaranya Bapak Ibu? Suara videonya? Benar, Pak. Benar, Pak. Ya, ya silakan disimak ya. Jadi ini bentuk injection moldingnya ya, cetakan awal. Jadi ada alat ini untuk maju mundur ya, untuk melepaskan tadi produk yang kita cetak ya. Nanti akan lebih jelas masuk batch atau resinnya ya, kalau ingin murni ya, kita akan masukkan di masuk ke extruder. Dan di extruder ternyata ada 3 bagian yang sama. Ini ada bagian casing untuk metering yang adalah penerimaan bahan pure, transition sama metering itu untuk masukkan ke dalam dekade ini untuk mengempat ya. Casing transition dan metering jadi perolehan, dan nanti di ujung setelah masuk nanti injeksikan ya, dengan alat ekstrusi itu diinjeksikan langsung ke injection molding, jadi cetakan injeksi ya. Nanti kita perhatikan di sini nih gambar yang kotaknya ini ya. Jadi kelihatan sekali ada warna merah. Jadi sudah dilepas. Nanti ini ada pendingin juga di sini. Sehingga langsung dingin bentuk masuk ya, dingin dikeluarkan jadi sudah cukup menjadi kemasannya. Perhatikan ya, kita lanjutin cetaknya, ikuti cetakannya dengan injection ya, injeksi. Masuk nanti didorong ya, jadi lepas. Oke, jadi ini gambaran untuk proses pencetakan dengan injection molding ya, dengan langsung inline dengan ekstrusi ya. Jelas ya, untuk kemasan bentuk maupun preform dari PET dengan injection molding ya. Oke, baik. Nah, untuk proses yang kedua ya, kita sebut dengan compression molding ya, jadi dengan kompresi ya. Jadi umumnya adalah yang biasanya ini masih sistemnya batch ya. Kalau tadi kan bisa continuous ya. Kalau ini sistemnya masih sistem batch ya. Satu item satu-satu gitu ya. Jadi resin bubuk dimasukkan dalam cetakan ya, kemudian dipanaskan ya. Setelah itu di-press ya. Ada cetakan penutup yang untuk bagian atas memberikan tekanan tinggi. Dan berikutnya kalau plastiknya adalah thermoset ya, biasanya disitulah pembentukan proses cross linking ya, curing itu terjadi pada proses pencetakan ini. Karena kalau sudah terjadi cross linking kan sudah sulit untuk dicetak gitu ya. Jadi biasanya untuk proses plastik thermoset biasanya awalnya itu masih belum ada cross linkingnya, jadi masih elastis ya. Setelah dicetak, pada saat pencetakan inilah diberikan pemanasan ya, dan terjadi cross linking ya, reaksi cross linking ya, proses curing ini adalah proses cross linking. Setelah itu hasil cetakan terjadi. Ya, jadi biasanya untuk termoset plastik ya, umumnya menggunakan cara compression molding ini ya. Jadi alat realnya seperti ini, cuma saya sayangnya tidak dapat video yang yang singkat gitu ya untuk proses compression molding ini ya. Tapi secara gambaran ya seperti inilah prosesnya gitu ya. Press ya, setelah dipres akan ditahan beberapa saat, terjadi proses cross linking ya. Setelah itu baru dibuka dan dikeluarkan produknya ya. Oke, berikutnya untuk blow molding ya. Jadi blow molding ini mirip dengan proses pembuatan gelas ya, dengan blow ya, blowing ya. Ini ada yang langsung ya inline, satu proses langsung selesai ya, continuous ya, one step ya. Ada juga yang two step ya. Tadi ada yang one step artinya seperti ini. Jadi bahan master batch ataupun resin plastik ya, kalau ingin murni ya, dimasukkan ke extruder sini. Nanti dalam extruder ini langsung mendorong ke sini. Di dalam bagian pencetakan ini, bagian akhir ada proses blowing ya, blow. Jadi ada extrusion dan blowing. Jadi makanya disebut dengan extrusion blow molding ya. Jadi proses ekstrusi dan kombinasi dengan blow molding ya. Nah, kira-kira bentuk mesinnya seperti ini, mesin aslinya. Ini adalah mesin asli dari proses extrusion blow molding ya, untuk mencetak kemasan botol ya. Yang biasanya kalau unit proses industri itu pengen
tidak perlu ribet beli preform ya, biasanya langsung menggunakan ini. Ya, tapi kalau sebagian besar kan untuk industri pangan biasanya hanya memiliki blow molding saja. Ya, jadi dia beli preformnya dari industri plastik ya, yang mencetak dengan injection molding menjadi preform. Setelah itu di industri pangan sebelum di filling ya, dicetak dulu bentuk botol ya, seperti botol AMDK ya, botol air minum PET ya. Biasanya industri AMDK itu akan beli bentuk preform ya, botol PET-nya ya. Kalau belinya langsung bentuk botol yang udah jadi kan susah ngirimnya ya, biaya transportasinya, biaya pengiriman besar sekali. Tapi kalau dengan preform kan ringkas, hanya kecil-kecil ya, sebesar telunjuk gitu ya, dari nanti bisa dicetak menjadi 1 liter, 1,5 liter ya, botol. Ya. Oke, nah ini yang disebut dengan injection blow molding ya. Jadi setelah ini, tapi ini masih yang 1 step ya, gambaran ini 1 step. Jadi dengan setelah diekstrusi, kemudian di sini diberikan blow molding itu. Jadi atau injectionnya di sini. Jadi cetakan botol umumnya seperti ini ya, kita buat dengan injection molding membentuk preform. Setelah itu dengan blow moldingnya kita cetak menjadi botol ya, ukuran besar. Jadi sebagai gambaran yang lebih representatif seperti ini. Jadi dari resin masukkan dengan ekstrusi, kemudian dengan injection molding kita peroleh preform ya, dari preform kemudian masuk ke blow molding. Ya, step 2-nya blow molding, kita cetak menjadi botol. Setelah botol kemudian masuk ke filling lain ya untuk proses pengisian ya. Nah, mungkin biar lebih jelas ya dan biar tidak bosan kita bisa tonton short videonya aja kayak di sini. Ya. Whether you're buying apple juice or peanut butter, you've probably noticed that fewer products come in glass containers these days, and that more and more items come in plastic packaging. Plastic bottles and jars are lighter to carry and leave no shards of glass to clean up if you drop your grocery bag. Many transparent bottles and jars are made from a type of plastic called polyethylene terephthalate, or PET. An automated mixer combines PET pellets with flakes of recycled PET. Reprocessed plastic loses some of its physical properties, so the recycled content can't exceed 10%. The PET drops from the mixer into a plastic injection machine that heats it to a piping 315 degrees Celsius. The dry raw material melts into thick and gooey liquid plastic. The machine then shoots it at high pressure into a mold. This plastic injection molding process casts pieces of plastic called preforms, starter shapes that subsequent machines will transform into bottles or jars. The molded preforms harden almost instantly, thanks to a built-in cooling system. These preforms are now on their way to becoming single-serving juice bottles. This is another plastic injection molding machine. It uses the same method to make preforms for a different model, 1.5 to 2 liter bottles. Preform yang botol ukuran besar ya, 1,5 sampai 2 liter. The preform's next stop is a machine called a reheat stretch blow molder. In a matter of seconds, it heats each preform just enough to make the plastic malleable, then inserts a rod to stretch the preform lengthwise, while at the same time blowing in air at extreme high pressure. This forces the preform into a bottle-shaped mold. Cold water circulates within the mold to cool and set the plastic almost instantly. This lightning-fast machine churns out 10,600 bottles per hour. No wonder we've had to show it to you in slow motion. A conveyor belt transports the finished bottles to the packaging area. Before
For blow molding, the preforms for certain models first pass through an oven. A technician sets the heat level of each infrared oven lamp individually, applying more or less heat at various points to influence the thickness and shaping of the plastic. From the oven, the preforms go into another reheat stretch blow molder that transforms them into peanut jars. It's the same process for this peanut butter jar. After molding, the machine instantly cools the proses di dalam blow moldingnya sendiri lebih detail ada di video singkat ini nih, ya. Blow moldingnya. Jadi sebelumnya dibuat preform, ya, dan preformnya masuk ke oven untuk dipanaskan, mendekati melting point-nya, ya, atau di melting point-nya. Menggunakan di atas melting point-nya. Hingga lunak, ya, nanti diberikan tekanan dari diberikan warna biru atau hijau yang menunjukkan visualisasi. Jadi setelah terbentuk kemudian terbuka, ya. Jadi lebih jelas di situ blow moldingnya. Ya. Oke, ya. Jadi kita udah belajar mengenai injection molding, compression molding, ya, dan blow molding, ya. Blow molding bisa 1 step atau 2 step, ya, tergantung dari industrinya. Tapi umumnya yang dipakai adalah yang 2 step yang lebih simpel, ya. Kemudian thermoforming, ya. Jadi thermoforming ini biasanya dipakai untuk mencetak kemasan gelas, ya, kemasan tadi saya cerita untuk satu industri yang membuat plastik yang PET daur ulang, ya, gelas dari PET daur ulang. Nah, kalau bentuk gelas biasanya dengan ini seperti ini lebih mudah, ya. Jadi plastik filmnya sebagai bahan dasar dipanaskan, ya, hingga lunak kan. Setelah itu diberikan proses bisa dengan vakum, ya, proses vakum maupun proses pressing-nya, ya, atau kombinasi keduanya seperti yang di visualisasi di gambar ini, ya. Jadi bahannya dipanaskan, ya. Ini cetakannya di bawah ini, cetakannya di bawah, diposisikan di bawah. Nah, kemudian diberikan vakum, ya, sehingga plastik yang sudah lunak tadi didorong, ya, ketarik ke bawah mengikuti bentuk cetakan, ya. Setelah dingin, ya, setelah terbentuk, ya, keras dan dilepas, ya, dari cetakan. Atau sebaliknya ditekan, ya. Jadi ini adalah cetakannya di bawah, ini filmnya dipanaskan, ya, kemudian diaplikasikan pressing, ya. Jadi penekanan, jadi cetakannya ditekan sehingga akan bentuk cetakan yang diinginkan, ya. Jadi disebut dengan thermoforming, ya. Jadi pembuatan film dipanaskan dulu kemudian dicetak, ya. Dan calendering yang biasa untuk mencetak kemasan bentuk lembaran, ya, film, ya. Jadi kalau kita sebut film itu sebenarnya film itu adalah lapisan tipis, ya, lembaran tipis itu film, ya. Jadi bukan film itu sebenarnya movie. Jadi movie ataupun film bioskop itu sebenarnya justru mengadopsi dari film bentuk plastik ini, gitu, ya. Kan dulu kalau kalau melihat film kan sebenarnya filmnya kan bentuk film kecil-kecil itu, ya, ada yang negatif disebut dengan foto itu kan biasanya ada negatifnya dulu kemudian baru dicetak, ya. Kalau sekarang karena digital jadi mestinya tidak film lagi, tidak nonton film lagi sebenarnya, ya. Berarti nonton nonton movie, ya. Jadi kalau film itu sebenarnya adalah lembaran tipis, ya. Kalau dulu kita sebut nonton film masih masih oke, ya, karena film memang artinya adalah lembaran tipis, ya. Jadi calendering, jadi dari proses tadi, ya, dengan ekstrusi seperti biasa, setelah itu dicetaknya kalau die tadi kan die itu adalah lubang keluar, ya, lubang keluarnya itu kalau yang tadi injection molding, ya, langsung dicetak ke injection molding. Nah, kalau di sini justru di die-nya itu berupa panjang seperti ini, lebar, ya, jadi nanti di sini ada silinder yang akan membawa tempat menempel dari bahan. Jadi kemudian ada calendering, jadi proses silinder yang seperti menarik, ya, menarik dari lembaran yang terbentuk, ya, makin lama makin tipis dan ketebalannya merata, ya. Jadi proses membuat kertas juga ada proses calendering ini, ya. Jadi proses penarikan dengan silinder-silinder ini disebut dengan calendering, ya. Nah, nanti ada jenis plastik yang sering ditemui, ya, plastik OPP, ya. Kira-kira pernah nggak dengar plastik OPP atau BOPP, ya? Pernah dengar, Bu, ya, Bapak Ibu? Untuk plastik
OPP kan, OPP atau mungkin, kadang-kadang disebut dengan sorry, plastik BOPP ya. Jadi, kadang-kadang ada juga yang disebut dengan BOPP ya. Jadi seperti yang plastik, oriented polypropylene ya, OPP itu adalah oriented polypropylene. Kalau, BOPP ya, Bee Oriented Polypropylene. Jadi proses saat mencetak lembaran seperti ini nanti, diberikan proses, penarikan ya, penarikan, kan arahnya ke sini, kemudian dia belokkan ke arah kiri misalnya di sini. Jadi ini sebenarnya orientasi diarahkan ke kiri, maka disebut dengan oriented polypropylene. Jadi seperti dijembreng kalau bahasa Jawa ya, dijembrengkan itu ke kiri ya, berbeda arah dari yang sebelumnya. Ya, itu, kalau hanya sekali membelokkan arahnya itu disebut dengan oriented polypropylene. Kalau 2 kali, misalkan ke kiri dulu, setelah itu nanti lurus lagi gitu ya. Nah, itu disebut dengan B-oriented ya. Tujuannya dari proses orientasi ini, jadi orientasi itu adalah proses pengarahan gitu ya, proses diarahkan ya, ditarik dengan sesuai dengan arah yang diinginkan, ya. Itu, eee tujuannya adalah untuk meningkatkan, kristalinitas ya, jadi untuk meningkatkan performance dari plastik. Jadi kalau hanya plastik PP biasa, itu mungkin memiliki transmisi oksigen, transmisi uap air itu masih tinggi. Tapi setelah diberikan, orientasi ya, OPP atau BOPP bahkan ya, itu akan meningkatkan sifat performance dari PP-nya dan makin lama makin jernih karena kristalinitasnya makin tinggi. Jadi dari transparansi plastik akan makin jernih, sifat kristalinitas makin tinggi ya, dan juga sifat performance sebagai barrier ya terhadap oksigen maupun terhadap uap air juga akan makin lebih rendah, lebih bagus sifat bariernya lebih bagus, makin tinggi. Jadi transmisinya makin rendah, maaf ya, jadi itu. Jadi transmisi kan berbanding terbalik dengan sifat bariernya, ya. Oke, nah terakhir cara pencetak yang umum digunakan juga adalah rotational molding ini. Memang untuk pangan biasanya digunakan kemasan yang memang ukuran besar ya, berupa drum ya, pelet ataupun tangki ya. Jadi tujuannya apa? Jadi, botol yang diperoleh atau wadah kemasan yang diperoleh itu halus ya, tanpa sambungan. Jadi ini artinya untuk memberikan, performance sifat mekanis ya, ketahanan mekanis itu sama di seluruh bagiannya. Kalau dengan menggunakan tadi blow molding ya, itu kan ada cetakan yang buka nutup, artinya itu ada sambungan, bagian badan yang ada seperti sambungan gitu kesannya ya. Jadi ada sambungan. Nah kalau ini benar-benar smooth ya, seluruhannya tuh halus. Jadi, ini gambaran real alatnya seperti ini. Jadi dia ada misalkan yang berputar itu ada 3, jadi sekaligus satu kali proses itu bisa langsung 3 drum terbuat gitu. Ya jadi ini sebetulnya adalah sistem batch ya. Jadi bahan di visualisasi ini cukup jelas ya di visualisasinya. Jadi bahannya ditambahkan di dalam, cetakan ya. Ini cetakannya, mold, dan tambahkan bahan plastiknya, ya, dan diberikan aplikasi panas, heating. Setelah itu dilakukan rotasi, ya, sehingga yang sudah, bahan plastik yang sudah panas, yang sudah melted tadi akan mengikuti bentuk dari cetakannya, ya. Ini disebut dengan rotational molding. Ya, saya kira itu untuk, proses teknologi proses pembuatan kemasan plastik ya. Jadi yang untuk pangan saya kira, ya memang ini yang dipakai ya teknologi-teknologi ini, ya. Kalau kemasan pangan kan tidak seribet ya, tidak sevariasi kalau kemasan obat ya, obat, pil itu kan lebih ada blister, ada ampul, ada apa itu lebih lebih kompleks ya, untuk bentuk pembuatannya. Kalau kemasan pangan relatif ini yang dipakai ya, antara 6 ini ya, 6 teknologi proses pembuatan kemasan plastik, ya. Oke, sampai di sini apakah ada yang ingin didiskusikan sebelum kita masuk lanjut ke jenis kemasan, bahas lebih agak detail ya jenis-jenis kemasan plastik pada pangan. Belum ada yang ingin didiskusikan? Lanjut lagi?
Oke, baik, kalau tidak ada kita lanjut lagi ya. Untuk subtopik yang berikutnya adalah jenis kemasan plastik pada pangan. Ya, jadi mungkin ini yang juga informasi mengenai jenis plastik ini penting ya untuk di bagian registrasi ya. Nah, secara umum kita mengenal kode jenis plastik ya. Ini sesuai dengan regulasi yang saya kira juga diadopsi di Indonesia ya, oleh Kemenperin, jadi untuk mencantumkan kode daur ulang ya. Jadi kode nomor satu adalah untuk PET ya, nomor 2 itu adalah HDPE, nomor 3 PVC, nomor 4 ini adalah LDPE ya. Kemudian nomor 5 ya adalah polipropilen dan nomor 6 adalah polistiren ya. Dan nomor 7 ini ada lain-lain, jadi banyak sekali jenisnya nomor 7 itu termasuk multilayer ataupun yang copolymer yaitu masuk ke nomor 7 ya. Polikarbonat, melamin, PVDC ya. Ini masuk nomor 7 ya. Jadi secara umum PET yang banyak digunakan untuk kemasan botol plastik ya, biasanya memiliki sifat jernih, kuat ya, kekar, dan memiliki barrier terhadap gas dan uap air yang baik ya. Sedangkan HDPE juga bisa dibuat kaku ya, memiliki kekuatan yang baik, relatif tahan panas ya, dibandingkan dengan plastik LDPE maupun PP ya. Bahkan terhadap PET pun HDPE ini lebih baik ketahanan panasnya. Ya, jadi makanya bisa dipakai untuk hot filling ya, pengisian panas ya. Bahkan mungkin kalau Bapak Ibu pernah mendengar ada produk yang dijual untuk istilahnya itu eh, membuat membuat eh, lontong gitu ya, lontong ada ya yang jualan ya. Jadi ready to cook lontongnya ataupun membuat kalau di bahasa produk Padang itu apa ya dari ketan tuh ya. Jadi pakai juga itu bisa untuk selongsongnya langsung dikukus gitu ya ataupun direbus. Itu biasanya pastinya HDPE ternyata itu dan memang cukup kuat ya HDPE ya. Memang alternatif yang lebih baik adalah PPDC mestinya. Ya, dia akan lebih ditahan terhadap suhu sterilisasi ya. Karena ini melting point-nya sangat tinggi ya. Cuman memang kelemahannya PPDC ini adalah untuk heat sealing-nya itu tinggi juga gitu di atas 120, 140 sehingga mungkin kalau untuk heating proses heat sealing-nya juga perlu energi lebih tinggi ya. PVC ini tadi sudah kita bahas bahwasanya sebenarnya sifat dasarnya kaku, tapi karena diberikan plasticizer yang banyak ya, maka bisa dibuat menjadi suatu yang lentur, elastis ya, tapi kuat, tidak gampang robek ya. Makanya ini PVC ini untuk wrapping atau cling filmnya itu tidak hanya untuk pangan ya, tapi untuk biasanya kontainer ya, pengiriman untuk kemasan yang tertiary packaging artinya ya sudah ataupun untuk transporter packaging ya setelah jadi kan biasanya box-box kardus-kardus kan ditumpuk di dalam palet ya, palet. Nah, biar stabil tumpukannya itu ya meskipun mungkin dalam mengatur tumpukan sudah diatur dengan menyilang segala macam biar stabil, tapi selama transportasi kan ada peluang geser bentuk ada gonjalan-gonjalan kan akan bisa tumpukannya bisa rusak ya, bisa pecah. Kalau tumpukan bergeser itu sudah ada peluang nanti kestabilan selama penyimpanan, selama transportasi akan berkurang sehingga perlu diberikan plastik PVC ini ya, plastik PVC wrapping biar lebih tumpukannya itu stabil jadi ada goyangan segala macam tumpukannya nggak berubah gitu ya. Jadi biasanya digunakanlah PVC ya untuk wrapping tumpukan-tumpukan plastik untuk kemasan transportasi ya. LDPE banyak digunakan hampir semua plastik multilayer itu perlu kalau tidak LDPE di dalamnya adalah CPP. Jadi polipropilen itu bisa juga dibuat cukup cukup lentur ya, kalau dicetak dengan menggunakan casting ya, casting polipropilen. Jadi tidak diberikan orientasi, mungkin calendaringnya itu hanya sekedar membentuk film biasa gitu ya, untuk mencetak lembaran saja tapi tidak ada proses orientasi. Disebut dengan CPP ya, itu cukup baik juga, lebih heat sealing bagus ya. Tapi kalau sudah diorientasi ya, OPP ya, POPP itu heat sealing ya, daya rekatnya dengan panas ya, klaim panasnya itu akan rendah gitu. Jadi
Makanya ini plastik LDPE yang paling banyak dipakai karena banyak sebagai, layer ya maupun sebagai wadah untuk, produk-produk dengan umur simpan yang pendek ya. Biasanya kan seperti kemasan gula pasir segala macam itu kadang-kadang di warung pakai LDPE ya. Nah kalau PP biasanya untuk kemasan-kemasan yang, produk snack segala macam ya, yang hanya single layer itu polipropilen yang paling jadi opsi ya karena, sudah sifatnya jernih, kuat ya, dan juga memiliki transmisi, uap air yang, jauh lebih baik dibanding LDPE ya, dan juga transmisi oksigen yang juga cukup rendah ya. Jadi, tidak jauh beda dengan PET ya. Memang lebih bagus PET, tapi PP kalau PET ini kan relatif, kekar ya, harganya juga mahal ya dibandingkan polipropilen. Ya jadi makanya kalau untuk produk-produk yang simpel ya, biasanya digunakan polipropilen ya, produk snack yang simpel seperti kalau di warung-warung kecil ya alternatif yang paling baik adalah polipropilen saja gitu. Polistiren biasanya dicetak, untuk kemasan bentuk ya, jadi kalau ada, tray untuk wadah biskuit ataupun box, plastiknya nasi gitu ya yang warnanya bening, yaitu kalau alternatifnya kalau tidak PET adalah polistiren, karena sifat mekanisnya dari polietilen dan polistiren itu mirip ya. Nah, tapi polistiren, mudah sekali untuk bisa dicetak menjadi yang disebut dengan foam ya, jadikan foam ya. Makanya, banyak digunakan untuk menjadi styrofoam ya. Styrofoam itu adalah foam dari polistiren ya, jadi dibuat styrofoam. Kadang-kadang istilahnya adalah EPS ya, EPS, EPS ya. EPS itu adalah extended polystyrene. Jadi polystyrene yang digembungkan ya dengan foaming tadi ya. Jadi ini polystyrene juga banyak dipakai ya untuk kemasan. Mestinya tidak, kalau dulu, noodle ya, instan noodle cup ya, itu banyak pakai polystyrene ya. Tapi sekarang sudah mulai bergeser karena isu lingkungan, pakai yang cup paper ya dari kertas ya, mungkin dilaminasi dengan, bahan tertentu sehingga tahan air dan minyak ya. Atau diganti dengan polipropilen ya. Jadi kalau kita perhatikan bahwa cup itu ada nomor 6, kadang-kadang nomor 5 ya, kadang-kadang nomor 7 ya. Kalau nomor 7 biasanya yang dari paper ya, ada ya. Oke, jadi itu yang, mereview kembali ya, kode-kode jenis plastik ya. Dan sekali lagi sering ada isu ya, sampai sekarang pun sering masih isu atau hoax itu kan sering berputar ya, berulang. Dulu udah muncul, muncul lagi muncul lagi. Jadi isu nomor 1, 2, 3 itu kan isunya sering satu artinya hanya boleh sekali pakai, 2 itu 2 kali pakai, itu kan sama sekali salah besar ya. Kode 1, 2, 3 itu adalah bukan menunjukkan berapa kali boleh dipakai, tapi menunjukkan adalah jenis, polimer dari plastik ya. Jadi ini sering muncul isu-isu yang, tidak benar ya dan sering itu terjadi berulang. Jadi sering muncul, kembali ya. Oke, baik. Kita review sedikit, satu persatu mengenai, bahan yang tadi ini sebenarnya kan yang paling banyak digunakan polyethylene ya, makanya ini saya bahas lebih dulu ya. Jadi dibuat dengan polimerisasi, kita tadi sudah singgung di slide sebelumnya ya. Banyak digunakan dan ada sebenarnya kalau lebih detail di industri itu dibedakan menjadi LDPE atau kadang-kadang disebut dengan low linear, eee, LDPE ya, ataupun juga yang HDPE ya, atau medium, density polyethylene. Jadi tergantung dari densitasnya. Jadi semakin tinggi densitasnya akan lebih baik performanya ya. Jadi, ini karena klasifikasi dari kelompok polyethylene ya. Ada LDPE dan HDPE, tapi ternyata ada juga menyebut sebagai MDPE ya, medium density polyethylene ya. Jadi ini kalau kita bandingkan antara LDPE dengan HDPE ya. Jadi kalau LDPE ya secara umum ini semua positif di LDPE juga dimiliki oleh HDPE ya. Bahkan untuk ketahanan, mohon maaf nih bukan suding tapi suhu beku ya. Jadi, TG-nya itu, kurang dari -30 ya untuk LDPE. Kalau HDPE bahkan kurang dari 50 bahkan sampai -80 ada yang jadi artinya sangat stabil pada suhu beku ya. Jadi untuk produk-produk beku, makanya kalau kita cermati ya kemasan daging yang dikemas beku ya, kemasan daging impor itu ya. Saya kebetulan pernah mengaudit di produk daging
yang diekspor ke Indonesia ya kemasannya banyaknya HDPE nih ya, atau kalau enggak ya LDPE. Karena apa? Karena, memiliki sebagai kemasan daging ya sudah karkas yang sudah dipisahkan dari tulangnya ya, daging benar-benar meat-nya ya, itu dibekukan dengan menggunakan ini ya, jadi kemasannya adalah HDPE. Oke, jadi selain positifnya memang ada beberapa kelemahan ya, karena masih permeable ya, tapi makanya digunakan, biasanya untuk multi layer ya, untuk jika ingin memperoleh. Jadi biasanya sebagai, eee, yang dominan ya dari LDP ini adalah sifat heat sealing-nya yang baik ya, jadi heat sealing-nya sangat baik. Nah, DPE, biasanya dicirikan dengan bunyi kresek-kresek ya, makanya kita sebut dengan plastik kresek ya, karena, banyak dipakai untuk tas belanja ya, itu adalah HDPE, ya jenisnya HDPE. Coba mungkin kalau tas belanja itu kan mungkin HDPE yang bisa hasil dari apa, daur ulang ya, ataupun juga penggunaan pewarnanya ya mungkin tidak comply untuk food ya. Jadi pewarna yang di plastik belanja itu tidak tidak sesuai dengan pewarna yang mesti untuk food ya, makanya harus mengikuti regulasi ya. Dan per BPOM sudah ada peraturan tentang kemasan ya, bisa dibaca mengenai persyaratan tinta dan lain-lain ya. Oke, nah polipropilen jadi dibandingkan dengan LDPE ya, jadi mirip sekali ya LDPE dengan polipropilen, yang bedakan adalah tingkat kejernihannya dan, kekakuan ya. Kalau polipropilen sedikit lebih kaku ya, dan lebih jernih ya, jauh-jauh lebih jernih dibandingkan jadi kalau ada kantong plastik antara LDPE, HDPE, dan polipropilen ya, itu kan 3 jenis plastik yang banyak dijual ya, seperti kiloan untuk saset ini. Yang gampang sekali untuk membedakan meskipun kita nggak ngelihat labelnya gini pun mudah ya untuk dibedakan. Kalau yang PP itu jernih ya, LDPE itu keruh ya, HDPE itu paling keruh ya. Oke, nah ini kalau kalau untuk tadi sudah saya jelaskan ya mengenai transisi gelas dari polipropilen adalah sekitar -10 ya, sehingga dia tidak tahan untuk produk-produk beku. Produk beku adalah -18, sehingga kalau pada suhu -18 kalau kita gunakan polipropilen, ya misalkan sebagai kemasan daging beku gitu ya, itu ada resiko nanti kemasannya pecah ya saat di-handling, dikirim, ditransportasikan tuh ada benturan atau apa, bisa retak dan perlindungan terhadap dagingnya akan hilang ya. Karena sebenarnya pelindungan plastik pada daging kan penting sekali ya untuk mencegah penguapan air dari daging ya, mencegah kita sebut dengan freezer burn ya. Jadi gosong karena kondisi beku. Jadi beku pun bisa bikin gosong ya, freezer burn. Jadi pada produk daging kalau permukaan dagingnya itu airnya menguap gitu ya, kering, nah itu nanti perubahan warnanya juga akan otomatis kan nggak ada, warnanya menjadi gelap ya, kemudian kondisi kering sehingga kering dan gelap kan menjadi gosong mungkin disebut dengan freezer burn ya. Makanya, perlindungan terhadap, produk daging bisa hilang ya karena pecah ya. Jadi bisa memberikan freezer burn. Jadi efek positifnya adalah ya fleksibel, bisa menjadi rigid juga. Dulu bisa dicetak jadi botol ya. Nah sekarang, eee, tidak tidak benar-benar rigid tapi semi rigid ya. Seperti kemasan gelas cup AMDK kan, sebagian besar dibuat dari polipropilen ya. Tapi kalau untuk yang gelas plastik yang single use ya, yang bisa disajikan langsung biasanya dari polistiren ya, mungkin harganya lebih murah polistiren ya. Tahan suhu tinggi ya, relatif tahan suhu tinggi ya, ingat terhadap bahan kimia. Nah, impermeable terhadap uap air, jadi transmisi uap airnya relatif rendah, sudah mendekati di bawah 10 ya, kurang dari 100 itu sudah dianggap medium bagus ya. Kemudian transparan dan mengkilat ya, jadi lebih dibandingkan dengan plastik, sebelumnya yang kita bahas, LDPE ya. LDPE kan seperti ini, keruh ya, HDPE apalagi lebih keruh lagi ya. Jadi polipropilen lebih jernih ya. Jadi ini beberapa sifatnya adalah, bisa teroksidasi ya oleh UV, makanya perlu diberikan antioksidan. Ya. Jadi umumnya digunakan untuk AMDK ya, dan juga kemasan snack ya, snack untuk yang single plastik ya, single material ya. Biasanya dipilih antara yang ketebalan ada yang 60 mikron, 80 mikron ya, tergantung dari
ukuran produk dan juga jenis produknya. Oke, berikutnya untuk plastik PET ya. Tadi berapa kode plastiknya Bapak Ibu masih ingat nggak PET? Satu. Kode daur ulangnya 1 ya. Satu. Jadi harus ingat ini 1 ini harus harus hafal ini ya. Kalau namanya ini apa ini kalau untuk bagian registrasi mesti harus sudah hafal ya untuk jenis-jenis kode daur ulang ini ya. Baik, nah untuk PET tadi sebenarnya sudah kita singgung untuk PET ini ada kelompok yang PET yang kristalin dan juga yang semi kristalin ya. Bisa juga dibuat dengan menggunakan glikol. Glikol ini kan suatu bahan yang seperti apa? Plasticizer ya. Jadi biasanya PET glikol ini digunakan untuk jenis-jenis yang lentur ya. Jadi PET ada juga PET yang dipakai untuk multilayer ya, multilayer PET. Nah, itu biasanya menggunakan jenis ini PET glikol. Kalau PET yang botol ya, kan inginnya yang rigid, yang kaku ya, biasanya digunakan yang PET yang kristalin ya. Kalau ini PET yang lentur ya. Jadi sifat unggulnya adalah sifat mekanis bagus ya, tensile strength-nya tinggi ya, impact-nya juga tinggi ya, tekanan terhadap benturannya. Transparansinya sangat baik ya, jernih dan permeabilitas terhadap uap air maupun gas itu rendah ya, jauh lebih rendah dibandingkan LDPE ya, HDPE maupun juga PP. Melting point-nya 200 derajat tapi TG-nya 75 ya. Jadi TG 75 itu artinya kalau untuk hot filling dengan suhu 80-90 derajat ya, ini botol PET sudah meleok itu. Pernah nggak Bapak Ibu mencoba botol PET bekas aqua atau apa diisi dengan air panas? Air panas di galon saja itu biasanya udah nggak kuat tuh, sudah agak meleok gitu ya. Sudah meleok-meleok tidak tidak bentuknya sudah berubah, ada deformasi ya. Itu karena memang TG-nya 75. Jadi saat TG 75 itu artinya pada kondisi suhu ruang ya, suhu 30, suhu 40 itu masih kondisinya glassy ya, masih kekar, bagus gitu ya. Tapi saat di atas 75 dia jadi lentur ya. Jadi kondisi bahan plastik PET itu lentur sehingga mudah terjadi deformasi ya. Nah, ini plastik PET itu Maaf Pak, tahan mohon terhadap izin Pak. ya silakan. Maaf Pak, mohon izin mengingatkan Pak untuk waktu mungkin sekitar 15 menit lagi Pak. Oh gitu ya. Oke, Oh baik. iya, Tak terasa ya. nggak apa-apa Pak. Oke, Iya, kita agak asik terasa Pak ya. sedikit ya. Berikutnya ini contoh ya untuk aplikasi, tapi ini subtopiknya tinggal sedikit Kak ya, tenang aja nih ya. Nah, ada contoh-contoh plastik standing pouch juga bisa dibuat dari PET ya. Mohon maaf saya nggak sempat menghidden merek ya, bukan berarti ada sponsor untuk saya ya. Oke. Nah, polistiren nih saya bisa singgung, bahan bisa untuk dicetak jernih maupun jadi foam ya seperti ini ya. Jadi penggunaannya juga mirip dengan PET ya, nggak jauh beda. Meskipun transisi gelasnya 100 derajat, tapi saat diberikan 100 dia juga udah melihat deformasi karena air panas dia udah deformasi. Tapi relatif lebih tahan panas ya dibandingkan dengan PET ya. Kalau dengan PET normal tadi 75 sudah mulai meleok gitu. Kalau PS ini masih relatif tahan. Makanya dipakai untuk cup, noodle segala macam masih tahan dia ya, tidak tidak menjadi meleok-meleok, bentuknya masih kekar. Nah, ini PVC ya. Jadi PVC untuk pangan diberikan plasticizer yang sangat banyak sehingga bisa menjadi lentur ya, bisa untuk wrapping seperti ini. Ya. Nah, TG-nya itu sebenarnya kalau TG yang 80 ini adalah untuk yang peralon. Yaitu kalau yang sudah terplastifikasi itu TG-nya bisa menjadi minus 20, minus 30 ya. Jadi masih bisa untuk beku juga ini ya kalau sudah dibuat banyak plasticizer-nya. Ya. Oke, nah PVDC ya tadi sudah disinggung, PVDC ini plastik yang paling tahan panas ya. Jadi kalau jadi unsur Cl-nya ada 2 ya, pada struktur H-nya diganti menjadi Cl menjadi 2 ya. Sekarang banyak dipakai untuk sosis siap makan ya, ini PVDC ya. Standing pouch ya. Ini sosis maklop ini pakai PVDC ya. Nah, polikarbonat ya banyak digunakan untuk galon air minum atau minuman untuk susu bayi seperti ini ya. Jadi ini banyak dipakai, makanya isu BPA free ya pada bayi apalagi ya sensitif ya, apalagi karena kalau pada bayi kan biasanya kadang-kadang ibu-ibu itu pengen jalan pintas ya susunya taruh di botol, kasih air panas, kocok-kocok gitu ya biasanya. Nah, itu praktek yang tidak baik karena
bisa memberikan risiko kalau ada residu BPA bisa mudah larut ke sini. Apalagi susu kan banyak banyak lemak ya, jadi peluang untuk migrasi BPA akan lebih tinggi. Ya. Jadi isu kesehatannya migrasi BPA. Oke, terakhir subtopik ini sebenarnya untuk adisional saja ya. Jadi kalau memilih kemasan plastik kita harus mempertimbangkan sifat-sifatnya ini ya. Oxygen transmission-nya dipilih yang rendah mungkin, serendah mungkin. WPTR ya, water vapor transmission rate juga dipilih serendah mungkin ya. Dengan barrier cahaya dan kekuatan strength mekanik ya. Itu juga harus dipertimbangkan. Jadi secara umum plastik eh, tidak ada yang benar-benar nol ya. Jadi semuanya meskipun PPDC pun masih ada nilai nilai ini sebenarnya bukan PPDC, jadi PET tapi di-coating dengan PPDC ya. Jadi tidak ada yang benar-benar nol seperti gelas ya ataupun aluminium, kaleng ya atau Tetra Pak ya. Kalau Tetra Pak kan sudah ada lapisan aluminium foil ya. Oke, jadi klasifikasinya ya yang penting untuk semakin kecil WPTR itu semakin bagus ya, semakin kecil OTR juga semakin bagus. Karena pelindungannya semakin baik gitu ya. Jadi kita lihat di sini WPTR ya tidak ada yang nol ya. Mungkin yang bagus adalah PPDC nih ya. Jadi WPTR-nya sudah mendekati nol, oxygen transmission rate-nya juga mendekati nol ya. Jadi ini untuk kemasan vakum gitu ya, yang dipilih ya mestinya PPDC ya. Kalau kemasan PET ya, nah biasanya dipilih karena meskipun ini sudah cukup rendah ya, WPTR ini masih sudah cukup rendah, hanya kalah dengan OPP. Jadi polipropilen setelah diorientasikan atau bahkan dengan BOPP ya, Bio-Oriented Polypropylene ya, itu akan jauh lebih rendah. Tapi PP selalu oksigennya tinggi ya, jauh lebih tinggi dibandingkan PET. Makanya untuk botol alternatifnya memang bagus pelindungannya adalah PET ya, selain dari mekanisme yang lebih bagus dan oksigen transmission maupun moisture-nya. Ini klasifikasi untuk melihat yang mana sih kita sebut dengan sifat bariernya itu rendah, medium atau tinggi. Jadi semakin tinggi sifat bariernya semakin baik ya. Jadi kalau dipilih untuk yang high barrier itu kalau klasifikasinya kalau udah 1 sampai 5 ya. Kalau 6 sampai 100 itu disebut medium ya dan low ya biasanya di atas 100. Jadi biasanya ini plastik LDPE, HDPE ya, polipropilen ya untuk oksigen ini biasanya di atas 100 bahkan sampai 1000 ya, di atas 1000 ya. Oke, ini perbandingan untuk sifat mekanisnya ya. Jadi semakin tinggi untuk tensile modulus ya ataupun tensile strength-nya itu semakin kaku, semakin rigid ya. Semakin tinggi elongasinya, semakin elastis. Nah, jadi di sini kita bisa melihat ya PET itu kan sangat tensile strength-nya tinggi ya. Nah, itu meskipun polikarbonat lebih tinggi, makanya kalau kita bandingkan galon polikarbonat dengan galon PET, sekarang kan ada dua opsi galon ya, kemasan air minum dalam kemasan dalam galon. Nah, itu tetap lebih rigid yang polikarbonat ya. Jadi PET karena jauh memang ukurannya, jadi lebih rendah dibandingkan polikarbonat. Nah, untuk mengatasi kelemahan-kelemahan plastik ya, tadi kita lihat tidak ada satupun plastik yang bisa kedap terhadap oksigen ataupun uap air ya. Jadi diberikanlah opsi multi layer ya. Jadi kemasan ini termasuk komposit, jadi komposit multi-layer. Jadi ada komposit yang dicampurkan langsung, ada komposit yang multi layer kita sebut komposit. Bisa dikatakan komposit. Cuman di Indonesia biasanya dibedakan ya, komposit biasanya kalau yang benar-benar dicampurkan, yang ini kita sebut multi lapis atau multi layer atau laminat ya. Oke, jadi ini biasanya dinyatakan cara penulisannya adalah dari luar ke dalam ya, dari lapisan paling luar ke dalam. Dan dengan garis miring. Garis miring itu bukan atau tapi untuk menunjukkan adalah laminasi ya. Jadi PET 12, LDPE 20, ALU 7 ya. LDPE 30 yang itu artinya adalah PET 12 mikron, LDPE ketebalan 20 mikron, aluminium foil 7 mikron dan LDPE-nya paling dalam tuh 30 mikron. Jadi inilah umum untuk penulisan kemasan multi layer ya. Nah, untuk produk-produk yang ingin umur simpannya panjang ya kita harus pilih yang high barrier. Ya, jadi biasanya harus menggunakan kemasan-kemasan yang aluminium foil 7 ini ya. Jadi ini sudah mendekati nol kan berarti ya kita lihat ya. Jadi benar-benar mungkin
Kalau ada permeabilitas atau oksigen uap air yang masuk itu karena dari sambungan di dalamnya ini, karena sambungnya terbuat dari LDPE dan CPP, ya. Yang sedang itu pakai vakum metallized polyethylene, ya. Kalau yang kurang 3 bulan mungkin yang murni aja PP ataupun yang lain ya, langsung plastik yang single pun sudah cukup, ya, kalau kurang dari 3 bulan. Ini beberapa contoh saja ya untuk kemasan produk yang di pasaran ya, dibuat dari PP, OPP dan lain-lain, ya. Baik, jadi pertimbangan kemasan ya, saat milih kemasan kita harus perhatikan ya kemasan yang aman ya. Jadi yang mana yang aman ya berarti yang tidak ada resiko migrasi yang isu-isu kesehatan tadi itu yang lebih aman. Ya kalau ada yang resiko apa? Selain polikarbonat kan BPA, kalau PVC adalah plasticizer atau phthalate. Nah kalau stiren apanya? Polistiren, monomer stirennya ya. Selain juga kalau polyvinyl chloride adalah monomer VCM-nya juga disebut sebagai karsinogen ya. Oke, nah misalkan jadi pemilihannya harus yang dapat melindungi produk sesuai dengan yang diinginkan. Ya, jadi kalau pertimbangannya umur simpan dan juga target pemasaran itu harus dipertimbangkan ya. Jadi